Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Kali ini kakak akan bahas latihan 4.3 kesebangunan bangun datar. Matematika kelas 9 halaman 238. Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar dan sistematis. Baiklah adik-adik, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan kalau bermanfaat boleh di-share ke teman-temannya ya. Nomor 1, selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Jelaskan. Kita perhatikan di sini sisi PQ ini bersesuaian dengan sisi CD atau DC. 4 berbanding 2. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, 2 berbanding 1. Kemudian sisi SR bersesuaian dengan sisi AB. Ini yang panjang ya. 16 berbanding 8. Kalau kita sederhanakan bagi 8, 16 bagi 8 ini 2, 8 bagi 8 1. Nah, di sini ini 2 banding 1, ini 2 banding 1 ya, sisi yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan dari sifat sisinya, sisi-sisi yang bersesuaian ini sebanding. Jadi tentu bangun trapesium ini sebangun ya. Ini karena sisi yang bersesuaian ini sebanding, maka trapesium PQRS sebangun dengan trapesium ABCD. Kakak singkat aja ya. Nah, ini nomor 1. Ini sebangun ya, 2 banding 1 semua. Nomor 2, carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Kita perhatikan A, ini persegi panjang, sisinya 6 berbanding 4. 6 dengan 4. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti 3 berbanding 2. Jadi ya, yang A sisinya 3 banding 2. Nah, kalau yang B, ini kalau kita bagi 7, ini 4. Nah, ini sama ya. Jadi yang A sisinya ini 6 banding 4. Kita sederhanakan bagi 2, 3 berbanding 2. Bagi 2 ya. Sedangkan yang B 42 berbanding 28. Kalau kita bagi 7, ini 6 banding 4. Kita sederhanakan lagi bagi 2, 3 banding 2. Berarti pasangan bangun yang sebangun yang ada gambar ini adalah yang pertama A dan B. A dan B 1 ya. Kemudian kalau ini 3 persegi. Nah, C dengan G. Karena persegi sama persegi pasti sebangun ya. Ini C dan G. C dan G. Nih. Jadi kalau kita lihat sisi C-nya 2 banding 2. Jadi 1 berbanding 1. Yang D 3 berbanding 3. Sama-sama 1 berbanding 1. Kalau kita bagi 3. Ini sudah A dan B. Nah, sekarang yang D ini belah ketupat. Sisinya 3, kemudian sudut sini 80 dan 100. Ini 3 tapi sudutnya tidak sama ya. Nah, jadi bukan. Kemudian oh ya. Berarti ini ya. Yang D tidak ada ya, tidak ada pasangan. Yang E dengan F. Yang E dengan F. Nomor 3 E dan F. Kenapa E dan F? Karena ini sisinya sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi di sini sisinya, untuk sisinya ya 3 berbanding 50. 300 ya kalau kita jadikan senti berbanding 50.
Ini kita bagi 50 jadi 6 ya. 6 berbanding 1. Kemudian sisi yang sebelah kiri juga 300 berbanding 50 jadi 6 banding 1. Sedangkan sudut-sudutnya ini 70 dengan 70 sama ya. Kemudian 110 sama dengan 110 untuk sudut-sudutnya. Jadi E dan F. Sedangkan yang H ini tidak ada ya. Yang I juga tidak ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Di sini ada bangun segi 5 ya. Segi 5 ABCDE dan segi 5 PQRST. Hitunglah panjang sisi AE, ED dan QR. Oke, kita buat perbandingan terlebih dahulu. Pertama AE ini bersesuaian dengan PT. PT-nya 18. Kita langsung aja ya. 18. Kemudian ED-nya bersesuaian dengan TS. TS-nya 21. Kakak langsung ambil angkanya. Kemudian DC dengan SR nggak diketahui. DC dengan SR. Kemudian CB-nya 48 berbanding QR. Kemudian AB yang atas, AB-nya 32 ya. 32 kita gantikan aja angkanya langsung. 32 berbanding PQ 24. Pertanyaannya hitunglah panjang sisi AE, ED dan QR. AE. Nah ini AE. Nah yang kita gunakan untuk mencari AE berarti AE per 18 dengan yang pembilang penyebutnya diketahui ini ya. Jadi yang pertama AE per 18 sama dengan 32 per 24. Sehingga AE sama dengan, kita kali silang, ini 18 kali 32 per 24. Penyebutnya 24 pasangan AE ya. Kita bagi 8. Bagi 8 ini 3. Bagi 8 ini 4. 18 dibagi 3 ini 1. 18 bagi 3 6. 6 kali 4 24 cm. Berarti panjang AE nya 24 cm. Ini AE ya. Kemudian yang kedua ED. ED yang ini. ED per 21 sama dengan 32 per 24. Kita gunakan ini ya tetap. Sehingga ED sama dengan 21 dikali 32 per 24. Kita bagi 8, ini 4, ini 3. 21 dibagi 3, ini 7 dapat ya. 7 kali 4, sehingga ED-nya adalah 28 cm. Kemudian QR. QR di sini ya. Ini QR. 48 per QR sama dengan 32 per 24. QR, ini pasangan QR ini ke sini ke 32. Jadi 32 ini sebagai penyebut. 48 dikali 24. Sehingga QR sama dengan, ini kita bagi 8, ini 3, ini 4. Kemudian 48 dibagi 4, 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2, 12. 12 dikali 3, 36. Dapat hasilnya untuk QR sama dengan 36 cm. AE 24 cm, ED 28 cm, dan QR-nya 36 cm. Itu nomor 3. Nomor 4. Dua buah bangun di bawah ini sebangun. Hitunglah panjang EF. Langsung aja ya. Di sini EF HG yang A. EF bersesuaian dengan AB. Ini siku-siku. Jadi langsung aja EF per 20. Nah yang dua-duanya diketahui adalah FG bersesuaian dengan BC. 28 berbanding 35. Ini ya, ini siku-siku yang ini alasnya. Nah, jadi EF-nya sama dengan
20 dikali 28 dibagi 35. Ini kita bagi 7, 28 bagi 7 4, 35 bagi 7 5. 20 dibagi 5 bisa ya. Ini 4. 4 kali 4 16. Nah, EF-nya adalah 16 cm. Kemudian HG di sini ya. Ini HG di sini. Berarti untuk cari HG ini kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Jadi caranya ini kita potong terlebih dahulu. Kita ambil garis ya. Kita potong. Ya. Kemudian di sini EF tadi kita sudah dapatkan 16. Nah, EH ini 16. Berarti kalau misalkan ini apa nih? EFGH. Kita buat I misalnya ya. Nah, dari F ke G itu 28. F ke I 16. Berarti di sini tinggal 12 cm. Nah, untuk HG-nya atau GH ya, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Jadi di situ 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat ya. Kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 256, 16 kuadrat. Jadi 400 akar 420. Jadi di sini dapat 20 cm. Kemudian cari AD. AD di mana letak AD? Nah, di atas ya. Ini. Di sini AD. Berarti kalau kita dari kiri ya ke kanan, berarti EH ya pasangannya ya. 16 per AD sama dengan 28 per DC-nya 35. Jadi AD sama dengan 16 dikali 35 dibagi 28. Ini 28 ya. Nah, kita coret. Bagi 7. Ini 5. Bagi 7 ini 4. 16 dibagi 4. 4. Ini 1. 4 kali 5 20. Jadi dapat 20 cm untuk AD-nya. Ini AD. Kemudian DC. Nah, DC-nya bisa pakai teorema Pitagoras. Bisa juga pakai perbandingan. Karena HG-nya sudah dapat. Kalau kita pakai perbandingan, kita ambil saja ya. HG-nya 20 per DC-nya yang kita mau cari. Kemudian bisa kita gunakan tetap 28 per 35. Jadi DC kita batasi aja. DC sama dengan 20 dikali 35 dibagi 28. Bagi 7 ini 5, bagi 7 ini 4. 20 dibagi 4 5 ya. 20 bagi 4 5. Ini 1. 5 kali 5 25. Jadi panjang DC-nya adalah 25 cm. Ini yang A. Sekarang yang B, nilai X. X di sini nah ini sudut H 127 derajat. Ini X. Ini sudut di antara sisi sejajar. Jadi jumlahnya 180 derajat ya. Jadi untuk X-nya 180 derajat dikurang 127 derajat. Berarti tinggal 53 derajat ya. Nah, itu X-nya. Kemudian Y. Y-nya sama dengan sudut H ya. Y-nya sama dengan sudut H. Karena bersesuaian. Pada bangun yang sebangun, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi Y-nya ini sama dengan 127 derajat. Kemudian yang Z-nya ini bersesuaian dengan sudut G. Sudut G tadi sama dengan X ya. Jadi sudah kita dapatkan 53 derajat. Nah, itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm.
Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2 cm. Hitunglah panjang K. Kita bisa langsung saja 16,8 per 8,4 sama dengan K per 2. Jadi K sama dengan 16,8 dikali 2 dibagi 8,4. Pasangan yang mau dicari ini untuk penyebut ya. Nah ini kita bagi 8,4, ini 1, ini bagi 8,4 2 ya. 2 kali 2 4. Jadi K-nya adalah 4 cm. Sederhana ya. Soal nomor 6. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton. Nah, yang berukuran 50 kali 40. Di sini sudah ada di gambar 50 kali 40 ya. Kemudian sebelum dipasang di figura di sebagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. A. Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Berarti kita diminta nilai A ini ya. Oke. Ini kita buat terlebih dahulu perbandingannya panjang karton berbanding lebar karton. Jadi 50 berbanding 40. Nah, panjang foto ini di sini sisa 5, di sini sisa 5. Berarti sisanya sama dengan 10. Jadi panjangnya 50 dikurang 10. Jadi 40 ya. 40 berarti nah. Kemudian untuk lebar foto 40 dikurang 3 berarti 37. 37 dikurang A di sini. Jadi 37 dikurang A. Nah, kita diminta cari nilai A-nya. Jadi 37 dikurang A dikali 50 ya. Kita letakkan di depan aja 50-nya. Ini 40 dikali 40. Berapa ini? 50 dikali 37, 0, 5 kali 7, 35, 5 kali 3, 15, tambah 3, 18. 1850, 50 dikali A, 50A, sama dengan 40 kali 40, 1600 ya. 1600, jadi negatif 50A, 1600 dikurang 1850. Negatif 50A sama dengan negatif 250. Jadi A-nya negatif 250 dibagi negatif 50. Nolnya coret. 25 dibagi 5. 5. Jadi A-nya adalah 5 cm. Lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup berarti 5 cm ya. Ini ya. Berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Nah, yang B, luas foto berbanding luas karton. Karena ini persegi panjang, jadi luas fotonya panjang kali lebar. Luas fotonya berarti di sini panjangnya 40, lebarnya 37, tadi dikurang 5 lagi. Jadi 37 kurang 5, 32 ya. Nah, jadinya ya. Ini kan 40 dikurang 3, 37 dikurang A tadi 5. Jadi 32. Luas foto 40 kali 32. Luas karton 50 kali 40. Nah, 4 kali 2, 8, 12. 1280 berbanding 5 kali 4, 20. 2000 ya. Kita coret nolnya, sama-sama dibagi 10. Ini kalau kita bagi 4 ya, 12 bisa ya, bagi 4 ya. 12 bagi 4, 3. 32. Ini bagi 4, 50. Kita bagi lagi 16 banding 25. Nah, jadi perbandingannya adalah 16 berbanding 25. Nah, ini untuk soal nomor 6. Habis. Masih ada ya.
Kita lanjut ke soal nomor 7, mungkin di atas sini ya. Nomor 7. Nah, sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang miniatur batako 6 cm. Hitunglah lebar dan tinggi miniatur batako. Panjang sebenarnya berbanding panjang miniatur. Lebar sebenarnya berbanding lebar miniatur. Tinggi sebenarnya berbanding tinggi miniatur. Kita lihat di sini panjangnya 24 berbanding panjang pada miniatur tadi. Ukuran panjang miniatur 6 ya. 6. Lebar sebenarnya 12 cm. Lebar miniatur belum tahu. Tinggi sebenarnya 8 cm. Tinggi miniatur belum tahu. Kita diminta lebar dan tinggi miniatur. Yang pertama, langsung aja kita kali silang ya. Kita ambil aja langsung LM, lebar pada miniatur. Lebar pada miniatur berarti 6 dikali 12 dibagi 24. Kita coret, bagi 12, 1, ini 2. 6 kali 1, 6 dibagi 2, 3. Berarti lebar pada miniatur 3 cm. Kemudian tinggi miniatur. Tinggi di sini ya. Berarti 6 dikali 8 dibagi 24. 6 kali 8 bagi 24. Bagi 8 ini 3, bagi 8 1. 6 dibagi 3 2 cm. Kemudian kita lanjut ke B. Perbandingan volume batako asli dan batako miniatur. Perbandingan volume asli berbanding volume miniatur. Kita buat di sini volume aslinya panjang kali lebar kali tinggi. 24 dikali 12 dikali 8 berbanding 6 dikali 3 dikali 2. Kita lihat di sini ya. 24 dibagi 6 ini 4. Ini 1. 12 dibagi 3 ini 4, ini 1. 8 dibagi 3 ini 4. 8 bagi 2 maksudnya. Ini sama-sama bagi 2 1. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Berarti 64 berbanding 1. Perbandingan volumenya. C. Berat miniatur batako dalam gram. Berat miniatur dalam gram. Di sini tadi ini 64 berbanding 1 kg. Jadi kalau kita jadikan gram beratnya ya, ini sama dengan 1,6 kg itu dikali 1600 gram ya. 1600 gram. Sedangkan volumenya 64 berbanding 1. Jadi ini kita bisa buat 1600 berbanding X sama dengan 64 berbanding 1. Jadi, nah X ini berat miniatur batako ya. Sudah dalam gram. Jadi X sama dengan 1600 dikali 1 dibagi 64. Berapa ini? Kita bagi 8 dulu aja ya. Bagi 8 ini 8, bagi 8 ini 200 ya. 200 dibagi 8 berarti 25 gram. Nah, dapat ya. Ini beratnya 25 gram. Oke, adik-adik, kita sampai di nomor 7 terlebih dahulu ya. Untuk nomor 8 di video berikutnya klik aja nanti link di atas sini atau di kolom deskripsi.
Terima kasih telah menonton. Kita sambung di video berikutnya. Kakak Eri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.